Halo semuanya, kenalin aku Azizia Zahra dengan NIM 028 bisa dipanggil Zia dari kelas PSR 24I. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang karya-karya seni rupa pada era Orde Baru. Yeay. Nah, jadi sebelum kita masuk ke karya seni yang akan saya jelaskan nih ya, sepertinya kita harus membahas tentang apa sih Orde Baru itu gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum paham atau belum tahu. Jadi intinya pada era Orde Baru ini adalah sebutan dari era atau periode pemerintahan yang diperintah oleh Bapak Soeharto. Berdirinya Orde Baru ini dikarenakan adanya krisis multidimensi yang terjadi pada era Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Soekarno sendiri. Nah, pada era ini tuh kan kayak terjadi, intinya bisa kita singkat itu sedikit chaos ya teman-teman. Entah itu dari masalah ekonomi, politik dan segala macamnya, hingga di titik dimana Bapak Soekarno itu harus menyerahkan jabatannya kepada Bapak Soeharto. Meskipun awalnya pada 11 Maret atau bisa kita bilang apa, surat perjanjian 11 Maret itu pada awalnya Bapak Soeharto tidak langsung menjabat ya teman-teman, tapi beliau bisa dibilang mewakili Bapak Soekarno dalam mengambil keputusan. Lalu akhirnya pada tahun 1967 Bapak Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada era inilah Orde Baru dimulai. Emang Orde Baru ini memang bisa kita lihat tuh lebih baik lah daripada Orde Lama. Namun banyak juga beberapa hal atau krisis lainnya yang memang sepertinya tiap periode pemerintahan pasti akan terjadi yang namanya krisis politik atau apapun itu. Tapi yang menurut saya pada era Orde Baru ini sangat tinggi atau sangat marak-maraknya krisis politik, dan itu berefek pada karya-karya yang dibuat oleh para seniman. Nah teman-teman, setelah kita masuk mendengarkan penjelasan singkat tentang Orde Baru dan Orde Lama ya, kita langsung aja masuk ke karya-karyanya. Jadi di sini aku akan mengulas dua karya, dimana keduanya sama-sama karya yang dibuat oleh Bapak Joko Pekik ya teman-teman. Nah, jadi Bapak Joko Pekik ini sendiri adalah merupakan seniman lukis Indonesia, dimana beliau juga merupakan bagian dari Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dimana lembaga ini juga turun langsung, saya sedikit lupa ya apa itu, tapi menurut saya, atas pengetahuan saya, beliau ini juga merupakan seorang aktivis, di mana beliau sering turun langsung ke rakyat dan membantu para petani gitu teman-teman. Nah, jadi beliau juga pernah dipenjara atau menjadi tahanan pada era ini, dimana juga menyebabkan mungkin dendam atau duka atau perasaan amarah yang begitu beliau, dan dimana perasaan itu bisa kita lihat berdampak, dan dampak tersebut dapat berwujud karya itu. Oke, jadi karya yang pertama ada Tuan Tanah Kawin Muda, dimana ini juga dibuat di tahun 1998 dengan ukuran 170 dikali 90 cm dengan media cat minyak di atas kanvas dengan klasifikasi sebagai lukisan. Oke. Nah, kalau kalian lihat di lukisan ini, kalian bisa menangkap beberapa objek-objek yang bisa kita bilang sebagai center. Jadi di sini yang pertama kita bisa lihat ada sosok lelaki tua, di mana beliau sendiri itu adalah tuan tanah, dan juga ada seorang wanita muda, di mana ya sesuai judulnya, wanita ini adalah istrinya, mungkin bisa kita bilang adalah istri barunya ya. Dan juga ada seperangkat gonggong, di mana untuk sosok tuan tanah sendiri ini menggambarkan kekayaan dan kekuasaan dan juga keserakahan, di mana
mungkin kita juga tahu bahwa emang kekayaan itu dapat menggerakkan apapun mungkin ya, dapat mempermudah apapun, ditambah lagi dengan kondisi saat itu, dengan kondisi negara yang seperti itu, di mana eksploitasi itu sangat naik ya, atau sangat lumrah gitu. Sedangkan wanita ini sendiri itulah yang akan melambangkan eksploitasi sosial gitu. Dimana kalau kalian lihat ini juga sedikit menyangkut patriarki juga sebenarnya, karena pada masa itu dan yang kita tahu wanita itu kan bisa dibilang ya banyak yang mengatakan bahwa wanita mungkin adalah yang lemah atau segala macamnya, dan sedangkan wanita itu masih muda tapi bisa dibilang dia dieksploitasi untuk menikah dengan tuan tanah ini dikarenakan harta gitu kan, karena sepertinya tuan tanah ini adalah petani ya. Dan juga kalau kalian lihat itu ada gong, dimana menurut saya itu dapat menyimpulkan kekayaan gitu. Nah selanjutnya kita bisa kayak menjelaskan kenapa sih karya ini dibuat. Jadi karya ini sendiri dibuat menjelang runtuhnya Orde Baru, di mana ketimpangan sosial dan eksploitasi kelas bawah merupakan permasalahan yang tidak asing lagi. Salah satu faktor penyebab masalah ini adalah bentuk pemerintahan yang otoriter dan juga hanya memusatkan kekuasaan pada presiden. Pemusatan kekuasaan terhadap presiden dapat menyebabkan ketimpangan sosial karena adanya penekanan kebebasan dan hak politik serta memprioritaskan kepentingan suatu kelompok tertentu, dapat menyebabkan penindasan dan diskriminasi terhadap minoritas atau kalangan bawah. Ya, sesuai yang ini atau kondisi masyarakat pada saat itu bisa kita tangkap bahwa wanita itu adalah kalangan bawah, dan tuan tanah itu memiliki kekuasaan gitu ya, dimana karena dapat kita bilang namanya dia juga adalah kalangan bawah, dimana kalangannya lebih atas biasanya lebih memiliki kekuasaan. Dan kalau kita lihat ya, ini wanita ini tidak mau menghadap atau dia menghadap kiri, tidak menghadap ke si tuan tanah. Nah banyak setelah diskusi bersama teman-teman, dan menurut saya sendiri saya juga bisa mengartikan bahwa mungkin karena wanita tidak sudi ya, karena bagaimanapun mereka sendiri bukan menikah karena cinta gitu. Karena pada awalnya lukisan ini bukan yang hanya lukisan biasa, sebenarnya ini adalah cover dari salah satu novel ya dengan judul Tuan Tanah Kawin Muda tadi. Dan saya sudah mencoba meriset apa saja makna-maknanya, tapi hanya ini yang saya temukan begitu. Jadi berikut adalah penjelasan tentang Tuan Tanah Kawin Muda, lukisan dari Bapak Joko Pekik yang dibuat di tahun 1998 begitu teman-teman. Oke, selanjutnya masih dari Joko Pekik. Selanjutnya ada Berburu Celeng. Ya, ini adalah karya beliau yang sangat kita bilang sangat famous ya. Dan karya ini juga ada dalam wujud patung seperti ini. Nah, karya ini sendiri itu dibuat pada tahun 1998 dengan ukuran 300 x 500 cm dengan media cat minyak di atas kanvas dengan klasifikasi sebagai lukisan. Nah, kalau kalian lihat lukisan ini sangat ramai ya teman-teman, dimana kita juga bisa menangkap beberapa figur-figur yang menonjol. Yang pastinya ada si celeng sendiri, dan juga figur manusia yang ramai, dan juga ada jembatan di belakang sana. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah dari celengnya sendiri. Oke, dari celeng sendiri ini melambangkan keserakahan ya. Kalau kita tahu namanya juga babi ya teman-teman, atau babi hutan, biasanya mereka tuh sangat serakah. Nah, dan juga selain itu babi celeng ini juga menyimbolkan Bapak Soeharto, di mana Bapak Soeharto adalah penguasa pada saat itu, dan menurut Joko Pekik mungkin Bapak Soeharto adalah orang yang serakah juga. Namun juga selain berkuasa juga dan serakah, maksud saya Bapak Soeharto ini juga merupakan seseorang yang sangat otoriter dan sangat kekeh atau sangat berpegang teguh atas pendapatnya ya teman-teman. Dan juga ada figur-figur manusia di mana
ini melambangkan atas simbol kritik dari pemerintahan Bapak Soeharto sendiri. Kalau kalian lihat di sini kan para figur manusia juga menggotong si babi celeng ini, dimana melambangkan kritik-kritik masyarakat pada era itu. Dan juga di belakang sana ada jembatan yang melambangkan Bapak Soekarno sebagai Bapak Pembangunan gitu. Karena pada pemerintahannya Bapak Soekarno menjanjikan banyak pembangunan ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian kenapa sih lukisan ini dibikin dan mengapa si babi itu atau si celeng ini diikat seperti itu. Nah, pada lukisan ini atau dalam lukisan ini Joko Pekik merespon peristiwa Orde Baru, di mana pada saat itu masyarakat sangat menuntut Presiden Soeharto agar segera turun dari jabatannya. Maka dari itu Joko Pekik membuat lukisan ini untuk merayakan lengsernya Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru. Jadi yang sempat kita bahas bahwa Bapak Joko Pekik ini bisa dibilang sangat tidak menyukai masa pemerintahan Bapak Soeharto. Nah, karena juga beliau juga sempat ditahan di era ini dan mungkin itu menyebabkan adanya perasaan dendam dan amarah yang beliau simpan, di mana pada saat itu akhirnya Bapak Joko Pekik ini memutuskan untuk membuat karya untuk merespon perasaannya itu, yaitu karya Berburu Celeng ini tadi, dimana itu untuk merayakan lengsernya Bapak Soeharto. Karena bisa kita lihat beliau sangat tidak menyukai ya sepertinya atas pemerintahan Bapak Soeharto dan merayakan kelengseran beliau dengan membuat lukisan ini dengan judul Berburu Celeng. Jadi sekian penjelasan saya tentang karya-karya seni yang ada pada era Orde Baru. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dapat menambah wawasan. Dan jika ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa berdiskusi bersama ya teman-teman. Terima kasih.